Assalamualaikum laskar bres-bres dimanapun Anda berada. 10 pertanyaan yang hari ini akan saya jawab spesial ya. Jadi ada beberapa pertanyaan baru, sebagian besar dari yang hari ini akan saya jawab. Ada sudah bunting 4 bulan tapi di IB, bahaya atau tidak? Apa yang akan terjadi? Lalu musim pancaroba untuk sapi pedaging, kenapa sering terjadi pincang? Yang ketiga, dicombor mau tapi minum air putih nggak mau, solusinya gimana? Yang keempat, boleh nggak sapi diberikan daun muda dari kelapa sawit? Yang kelima, sudah di IB 28 hari, pasca di IB itu keluar darah. Oke. Lalu selanjutnya masih darah tapi 4 kali birahi tapi belum di IB, apakah ada sisi negatifnya atau sisi buruknya? Oke. Yang ketujuh, bagaimanakah gizi dari daun alang-alang dan kelompok jagung? Oke. Yang kedelapan, sakit batuk tapi nggak reda-reda, mohon solusinya. Yang selanjutnya sudah di IB ya, dapat tapi masih keluar lendir keruh, itu seperti apa, mohon solusinya. Jadi itu yang akan hari ini akan kita bahas, hari ini akan kita diskusikan bersama. Semuanya masuk di kolom komentar dari Laskar Ngarit semua. Oke, Laskar Ngarit bres-bres mana-mana berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Marisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi stay tune, like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan langsung saja simak 10 pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Semangat! Halo Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama dari Mas Yusuf Azizi. Maaf mau tanya dok, kalau sapi hamil 4 bulan tetapi terlanjur di IB lagi karena mantri kurang teliti, apakah ada efeknya pada janinnya jika ujung gan dimasukkan ke dalam serviks atau serviks yang menutup ini dia dipaksa masuk oleh si gan ya, ditusuk oleh si gan, maka bisa berakibat kematian atau keguguran pada proses kebeningan. Tetapi jika dalam tanda kutip si gan ini formalitas ditaruh di depannya si serviks dan ditembakkan, maka tidak akan berdampak apa-apa pada si janin. Oke, Mas Yusuf Azizi, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Rudi Rahman tentang sapi batuk. Rudi Rahman, salam kenal dari Kaltim Pak Dokter. Oke, salam balik Pak Bos. Mau tanya, sapi saya batuk kok gak reda-reda, gimana solusinya? Apakah sudah dipanggilkan dokter atau mantri? Nah, kalau belum, dipanggilkan dulu, karena batuk itu kan terkait dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, atau bahkan mungkin sampai ke bronkus, ke alveolus atau ke paru-paru ya. Makanya jenengan, saran saya evaluasi sapi yang dicombor, baik itu basah maupun kering, yang nafsu makannya memang tinggi, itu geragas banget, dia akan cenderung tersedak dan akan cenderung batuk. Tetapi jika jenengan melihat batuk ini terjadi sepanjang dia hidup, maksudnya 1 kali 24 jam dalam kondisi apapun dia cenderung batuk, maka sebaiknya jenengan panggil dokter, karena nanti dokter akan memeriksa ini ada di saluran atas atau dia sudah ada di paru-parunya, di alveolusnya permasalahannya. Nah, jika belum terlambat atau belum terjadi infeksi kronis pada paru-paru, biasanya masih bisa disembuhkan. Jadi saran saya, monggo dievaluasi makanan, apakah dia comboran. Kalau comboran memang cenderung batuk. Tapi jika dia jenengan pengen mantep, langsung aja panggil dokter atau panggil mantri. Jenengan minta diperiksa secara detail dan jenengan tawari, Pak Dokter sakitnya apa, dan monggo kalau jenengan mau mengobati sampai tuntas, saya ngikuti instruksi. Karena kadang untuk kasus paru-paru, untuk kasus pneumonia itu tidak bisa 1 kali suntik langsung selesai. Oke, itu pertanyaan yang kedua tentang batuk. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Holy Gamea bertanya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi saya comboran mau dok, tapi air putih tidak mau. Gimana dok cara untuk mau air putih? Nah, pertanyaannya adalah comboran ini kan jenengan berikan dalam bentuk basah atau dalam bentuk kering. Kalau dalam bentuk basah wajar, karena dia secara insting tubuh
si sapi sudah merasa aku nggak butuh cairan karena sudah mendapatkan cairan dari si comboran ini tadi. Tetapi jika jenengan memberikan comboran ini dalam sediaan kering, maka tanda tanya kenapa dia nggak mau minum. Solusinya biasanya si sapi ini akan tertarik, akan ada insting meningkat untuk mau minum atau makan jika diberi garam. Coba jenengan berikan garam pada air putih atau air minumnya tersebut. Oke, itu Mas Holly Gamea minum air putih ya. Yang keempat, Wahyu Nepi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Di musim penghujan ini sulit sekali mencari rumput sawah atau rumput galengan karena sawah pada diolah digarap. Terpaksa sapi makan rumput alang-alang dan kelobot jagung. Pertanyaannya, rumput alang-alang dan kelobot jagung ada gizinya gak Pak Dok buat sapi seperti rumput sawah? Tanya lagi, Pak Dok maaf tanya, makanan sapi yang banyak gizinya itu apa? Oke, rumput alang-alang ya. Alang-alang memang tidak sebagus rumput lainnya dan saran saya jangan diberikan setiap hari. Jadi dicarikan opsi karena musim hujan, coba jenengan nanam rumput gajah, rumput suket odot juga bisa. Jadi kalau untuk kelobot boleh, oke, tidak ada masalah diberikan. Tapi kalau untuk alang-alang jangan dijadikan makanan pokok Pak Bos ya. Sebaiknya dicari opsi lain seperti mencari tebon atau yang lainnya. Jadi kalau alang-alang sebaiknya jangan dijadikan makanan pokok ya. Oke, siap. Terus pertanyaannya tadi apa ya lagi? Makanan sapi yang gizinya banyak. Kalau ngomong masalah gizi itu nutrisi luas banget Pak Bos, aspeknya luas banget. Jadi buahnya. Jadi saya kalau menyampaikan di sini mengalami keterbatasan referensi. Jadi kalau jenengan tanya yang bagus apa ya, rumput gajah, rumput odot itu bisa, rumput galengan, rumput sawah, rumput lapangan itu juga bisa, dan tetap porsinya adalah 10% berat badan itu hijauan, 1% berat badan itu comboran, dan 1% dari comboran adalah mineral. Oke, siap. Pertanyaan kelima, Dian, Dok mau tanya, kalau sapi udah dikasih rumput fermentasi, oke, apa boleh dikasih daun kelapa sawit segar? Boleh Bos, boleh, tidak ada kendala. Daun kelapa sawit tidak ada kendala. Bahkan misalkan kelapa sawitnya daunnya di fermentasi juga sekalian malah lebih bagus. Oke, kita lanjutkan dari Mukhtar Jazuli. Mukhtar Jazuli bertanya, Dok, sapi saya sudah di IB tapi masih keluar lendir kuning keruh. Nah ini jarak keluarnya berapa lama Pak Bos? Ya, lendir kuning keruh. Jarak keluarnya berapa lama dari DIB? Kalau jarak keluarnya sudah agak lama dan dia sebelum keluar lendir kuning keruh itu tidak beler atau tidak birahi, ya bisa jadi bunting. Karena di video saya sebelumnya sudah kita jelaskan ada lendir yang keluar pada saat bunting, yang itu memang lendir yang memang diproduksi oleh tubuh untuk menyumbat serviks supaya tidak terjadi infeksi bakteri yang masuk ke dalam uterus yang sedang bunting. Jadi memang itu sistem pertahanan tubuh uterus untuk membentuk lendir sehingga dia menghalangi masuknya kontaminasi atau infeksi bakteri. Nah masalahnya pertanyaan dari Mas Mukhtar Jazuli ini tidak jelas jarak berapa lama keluar lendir kuningnya tersebut. Oke. Pertanyaan yang ke-7, Dok, sapi saya darah udah birahi 4 kali tapi belum saya kawinkan, soalnya masih terlalu muda. Apakah bermasalah kalau tidak dikawinkan? Mohon penjelasannya. Jika hanya 4-5 kali atau bahkan 6 kali tidak ada kendala, terutama jika sapinya masih di bawah 18 bulan. Resikonya kalau bertahun-tahun tidak dikawinkan itu akan terjadi kista ovari. Tetapi jika jenengan memang lagi menunggu masa siapnya si pedet si darah ini, tidak ada kendala Mas. Monggo. Jadi nanti usia matang berapa, yakin di usia 16, 17, 18 bulan jenengan kawinkan aja, tidak masalah. Atau sebenarnya jika sapinya jenengan ini birahi sudah di atas 12 bulan, birahi keempat, nanti next misalkan birahi kelima langsung dikawinkan juga tidak ada kendala. Oke. Yang pertanyaan ke-8, Ali Valen. Wah, saya pikir via Valen. Ali Valen, Pak Dokter, saya mau tanya, sapi saya birahi terus di IB.
besoknya keluar darah. Oke, setelah 23 hari keluar darah lagi, padahal tidak birahi. Mohon pencerahannya. Dicek sapinya kurus atau gemuk. Jika kurus bisa jadi hormon estrogennya kurang. Jadi jarak 23 hari ini mencurigakan ini bisa mengarah ke siklus birahi atau siklus medestrus. Tetapi dia hormon estrogennya tidak terlalu tampak, sehingga yang tampak adalah fase medestrus. Saran saya, jenengan tunggu per 21 hari lagi. Kalau keluar lendir atau gejala sesuatu yang yang birahi, mengarah ke arah birahi, kita anggap dia tidak bunting. Saran saya, panggil dokter, panggil mantip, panggil inseminator untuk melakukan pemeriksaan rektal untuk mengetahui status reproduksi dari sapinya jenengan tersebut. Oke. Pertanyaan yang ke-9 dari Ricci Breeding Farm. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau nanya, di musim pancaroba sapi pedaging saya cenderung mudah terkena penyakit kaki belakang pincang. Kira-kira kenapa ya dok? Penjelasannya dan mohon solusinya. Oke, gini. Di musim pancaroba sering sakit kaki belakang. Pertanyaan saya adalah, sapinya jenengan sudah berat berapa kintal? Itu yang pertama. Jika ternyata sudah di atas 500 kilo, 600 kilo, maka faktor licin dari si kandang ini mempengaruhi terhadap stabilitas 4 kaki menopang. Oke, jika itu tidak ada gejala lain, ini dulu ya. Jadi memang murni kaki aja yang bermasalah, lalu dia makan minum masih lahap, berarti dia faktornya adalah faktor beban terkait dengan kebutuhan kalsium, mineral, dan kondroitin dan lain-lain ya, glukosamin untuk menopang si kaki ini. Tetapi jika di musim pancaroba sapinya jenengan menunjukkan gejala dingklang, nafsu makan turun, kotoran meringkil, hitam, berlendir, kadang berdarah, nafsu makan naik turun, bahkan tidak mau makan, tidak mau gayemi, cermin hidung kering, ya, lalu telinga dipegang dingin, dan dingklangnya ini gantian ini menunjukkan gejala dari BEF. Oke, jadi jenengan bisa melihat video saya. Oh iya, jenengan lihatnya yang di video saya yang pancaroba. Jadi jenengan bisa melihat di situ bahwa kita harus menjaga kebersihan kandang. Konkretnya ada dua. Apakah ada masalah lain? Berarti ini kemungkinan dengan gejala yang saya sebutkan tadi itu kemungkinan dia ke gejala bovine ephemeral fever atau BEF. Tapi jika tidak ada gejala lain, artinya makan masih lahap, bisa jadi ke faktor licin. Atau jika tidak ada licin, saya bersih kok pakai karpet dan lain-lain, bisa jadi ini ada perlukaan di telapak kakinya. Coba dilihat saja. Selama belum muncul white sore atau busuk di kaki di dalam teracaknya itu, insya Allah masih bisa disembuhkan. Jadi konkretnya di musim pancaroba, jaga kebersihan kandang, jangan sampai lembab, berikan multivitamin, B kompleks boleh, mineral boleh, berikan makanan yang bagus, dan pastikan palungan dalam keadaan bersih, serta kandang jangan sampai becek dan berbau amoniak. Oke, lalu kita lanjutkan pertanyaan yang ke-10. Dok, dari Kipas, ada tidak sapi minta kawin tapi tidak mengeluarkan birahi? Ada bos, itu namanya adalah silent hit atau birahi diam. Jadi sebenarnya dia ini minta kawin tetapi tidak menunjukkan gejala birahi sama sekali. Ya memang ada, dan ini adalah salah satu gangguan reproduksi dari sapi betina. Ya, makanya pastikan dalam kondisi tidak bunting, obat cacing sudah masuk, jika perlu diulang setelah 2 minggu, lalu pemberiannya setiap 3 bulan jika tidak bunting, lalu nutrisi berikan secara cukup, kalau bisa berlebihan, asal jangan sampai terlalu gendut, supaya apa? Supaya hormonalnya si sapi darah atau sapi indukan ini tercukupi. Jika metabolismenya tercukupi karena gizinya tercukupi, maka umumnya sapi akan menunjukkan gejala birahi. Jika jenengan bertanya apakah ada, solusinya gimana? Solusinya jenengan panggil mantri, panggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Ini stadiumnya apa, fasenya apa, fase birahinya, masalahnya ada di mana, mulai dari diinjeksi untuk menormalkan hormonalnya atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, mulai dari hanya manipulasi vitamin sampai dengan kita memainkan hormon, di situ bisa jenengan ambil. Oke?
Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada, itu tadi 10 pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini. Jangan terlalu panjang, nanti jenengan bosan. Ya, semoga video saya kali ini memberikan sedikit tambahan informasi, tambahan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Sekian video dari saya, salam hormat, saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Sono TV. Laskar Ngarit Blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.